Jadi ini kan simulasi pemungutan dan penghitungan suara ya. Kita lakukan untuk melihat sekaligus juga untuk bahan evaluasi nanti tentunya bagaimana proses pungut hitung itu dilakukan di TPS gitu. Jadi kita akan menghitung dan melihat step by step lah ya prosesnya ini nanti. Kemudian kalau untuk pemungutan suara itu kan waktunya tetap gitu ya. Jadi jam 1 itu udah selesai lah gitu. Kemudian namun untuk penghitungan ini, nah ini yang memang betul-betul akan kita coba estimasi lah gitu waktunya. Nah dengan mengestimasi waktu, kemudian bagaimana melihat proses penghitungan itu dari penghitungan sampai kemudian menyalin DC hasil, menuliskan DC hasil dan memproduksi DC hasil salinan. Sekalian juga ini nanti mengoperasionalkan Sirekap di TPS sampai kepada nanti Sirekap itu memproduksi dokumen soft copy-nya. Nah ini kan karena diperlukan untuk nanti kita sampaikan kepada para pihak, para saksi, Bawaslu dan masyarakat gitu ya. Jadi nanti ini kan Sirekap begitu kita produce, kemudian itu di-upload di web dan itu bisa diakses masyarakat. Untuk DPT yang kita siapkan itu 151 ya, 151. Jadi ya ini kita ambil dari teman-teman PPK BPS kita lah yang menjadi peserta. Sebenarnya juga teman-teman nanti wartawan bisa melihat juga ya warta kalau misalnya dihitung juga untuk nanti menjadi peserta ya silakan saja nanti bisa itu mencoba juga proses. Bang, kalau dari pengalaman sebelumnya Bang, satu orang pemilih itu Bang bisa memakan waktu berapa lama Bang mereka melakukan pencoblosan Bang dari awal sampai? Kalau untuk pencoblosan sih relatif cepat ya, itu mungkin hanya 2-3 menit lah prosesnya di TPS. Jadi memang tidak begitu lama kalau dalam proses pencoblosan. Kecuali mungkin ya pemilih dengan kondisi tertentu yang butuh waktu lebih lama gitu. Tapi kalau rata-rata secara normal itu 3 menitan itu sudah selesai sih. Kalau untuk perhitungan suara itu Bang, ada nggak Bang target durasi Bang sampai berapa jam gitu? Nah ini yang juga masih akan kita hitung ya. Memang tidak ada target harus berapa gitu. Kita kemarin juga itu sudah mencoba waktu yang simulasi pertama itu kurang lebih 8-10 jam gitu ya untuk dilakukan proses penghitungan sampai dengan proses kita memproduksi Sirekapnya. Nah ini akan kita lihat lagi kira-kira berapa waktu yang dibutuhkan. Itu artinya kalau misalnya kita coba lihat apakah ada kendala-kendala seperti sebelumnya, karena ini kan Sirekap kita update lagi dari KPRI, kemudian mengupdate lagi khususnya untuk kehandalan dia lah dalam membaca tulisan di C hasil Pak. Kalau untuk urutan perhitungan sejatinya masih sama, jadi akan dimulai dari Presiden, kemudian DPR RI, DPD, baru DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota. Jadi urutannya itu masih sama. Dan waktunya sampai jam berapa tuh Bang? Biasa ada waktu ya, jam 12 malam penambahan. Sebenarnya kalau berdasarkan Undang-Undang 7 itu kan pungut hitung di hari yang sama, jadi sampai jam 12 malam. Tapi 2019 itu ada putusan MK yang membolehkan proses penghitungan itu diselesaikan maksimal sampai 12 jam selanjutnya. Artinya memang diantisipasi gitu ya, kalau memang belum selesai itu dilanjutkan 12 jam selanjutnya tanpa jeda. Jadi nggak boleh dia dijeda gitu, harus dilanjutkan dia sampai selesai. Nah kita sini tentu berharap dengan perubahan-perubahan yang sekarang, misalnya kan itu C hasil salinan itu cuma satu rangkap yang ditulis oleh teman-teman KPPS. Nanti C hasil salinan yang satu rangkap itu diperbanyak, digandakan gitu kan di TPS, baru kemudian ditandatangani. Nah mudah-mudahan kalau itu lancar, artinya tidak seperti 2019 yang untuk 1/9 mereka harus menyalin sebanyak maksimal itu 41 rangkap gitu kan. Nah itu yang menimbulkan mungkin ya ada agak lama gitu prosesnya. Mudah-mudahan sekarang ini nanti coba kita lihat kalau di dalam proses normalnya itu berapa lama waktunya. Simulasi ini hari ini sebenarnya memang sangat penting ya,
Ini adalah akan menggambarkan situasi saat pemungutan dan perhitungan suara pada tanggal 14 Februari ini. Harapan kami bahwa simulasi yang dilakukan oleh KPU Kota Pontianak ini adalah situasi yang sebenarnya. Bagaimana pemilih datang, bagaimana mekanisme pemilih saat diberikan surat suara, di bilik suara, sampai dengan tahapan pemilih yang sudah selesai melakukan pencoblosan, dia harus melakukan apa. Jadi harapan kita bahwa ketika memang simulasi yang dilakukan oleh KPU ini berjalan dengan baik, mekanismenya seperti pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara, ini bisa dijadikan salah satu contoh. Kita berharap bahwa pemungutan dan perhitungan suara itu inilah realnya akan di lapangan. Jadi mudah-mudahan nanti KPU juga akan menghitung berapa ritme waktu satu orang itu mulai mengantri, dia di bilik suara itu berapa menit, kemudian memasukkan surat suara dan sebagainya. Ini sudah menjadi tolak ukur KPU, sehingga KPU sudah bisa memastikan dengan kapasitas pemilih yang ada sekarang ini menggunakan durasi waktu seberapa lama. Artinya ukuran kerja nanti di TPS itu sudah tergambar dari simulasi ini. Ini kan pengalaman pemilu 2019 itu kita menggunakan 4 kotak suara. Kalau sekarang ini sudah ditambah dengan menjadi 5 kotak suara. Yang ini tentunya ada penambahan waktu dari pemilu 2019 kemarin itu selesai satu TPS itu jam berapa. Dengan menambah 1 kotak suara itu artinya ada penambahan waktu untuk dilakukan penghitungan sampai dengan rekapitulasi perolehan suara. Yang menjadi titik fokus kita di dalam pemantauan di TPS ini, kami nanti di setiap TPS itu akan menempatkan satu PTPS tentang pengawas TPS yang akan kami tempatkan di 2110. Ini untuk melihat apakah mekanisme pemungutan dan perhitungan suara di TPS itu berjalan baik atau tidak. Bang, mandangkan ke sini Kak Bang, mandangkan ke sini Bang. Arahkan ke sini Kak Bang. Nah, sip.